Makanya kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu yang begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim, karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanu jamaatan, beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tempatnya saya makmum. Ya kalau sahabat ke Mustafa kan yang ngomong ya nganggur ning ndi rapati payu pidato kan dia tengok-tengok to ning musala. Lah ngono iku terus makmum Nabi kok Abu Hurairah sahabat sing nganggur kan napa? Sesuai terkenal Nabi sebelum Ramadan bari Isa iku nambah iso. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar sahabat ngenteni karena sudah putus asa terus pulang. Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah isya itu. Ya sudah, terus jumlahnya sahabat kontroversi. Yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8, ada yang muni 4. Lah si alir ada yang muni 20. Itu mari perkara ada yang muni 20. Tebak-tebakannya itu 6, 8, 4. Nah aku dari kancaku, nebak kok 4, sik kagian. Tapi ora gesur loro. Mohon belum ini cerita riwayat karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mazhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarikh kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin. Ya matematika menang, lan tak wari ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirane ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin iku 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 10 pinten. Kalah ba'da zuhri kali. Berarti itu nggih lho 6 ya. Qabla al-asri kali. Berarti 8 to. Ojo hitung qabla maghrib mari ora pantes. Orang macam muakkadah. Terus qabla isya 10. Itu senjan sunat napa? Maka. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket napa witir. Karena Ramadan itu spesial waktu Jiddin wa Tasmirin ini kata yang menduga yang Arafatul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Jiddin wa Tasmirin, waktu sing cancut tali mondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak ada Ramadan 10 iku fi Ramadan du'ifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, "Lah nek damel salat jamaah pirang rakaat?" Lah Umar mau jenenge istihad. Ya 20 dengan. Lho Umar sahabat Nabi. Lho sak pinter-pintere ormas zaman akhir sak pinter Sayyidina Umar menang kanjeng Nabi kenal sing duwe Islam, paham? Lha malah nek wong muni kanjeng Muhammad sing duwe Islam. Sak roroe wong sing ora kenal Nabi ku ora paham sing kenal. Paham ya? Lu paham sing kenal sinten? Kenal di ormas saiki mbek Sayyidina Umar. Wong Wahabi mletene ngono tarawih pinten? 20 rakaat. Mboten 20 rakaat, namung pinten? Di syuting TV sak nduk. Mulane kula bolak-balik ngomong. NO balelo ning kunut. Mergo roh ning tarawih iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Kunut. Muhammadiyah balelo ning tarawih. Padahal sama udah roh live kabeh nak Arab Saudi tarawih rom. Tapi NO ya roh nak ning Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Lah nak takok apa oleh Gus balelo ya boleh wong Wahabi ora Nabi Muhammad. Nak Nabi Muhammad wajib din. Nak Wahabi ya tepaan cocok ya anut ora ya biasa padha wong alime istihad gampang. Akhirnya Umar mutusno pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma' alaih
Nabi ngendikan as-sholat khairun mawdu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa'aksir awatillah, cek jumlahe akeh, cek jumlahe iki. Pokoke nek jenenge salat mesti apik. Lah karena aturan sholat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren sholat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaaten dipotong dengan satu salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya satu salam. Kok ya goblok. Mergo kados salat Isya sing 2 tahiyat, itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal iku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Tipe gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento. Mergo salat Isya lah iku tahiyat awal artinya sunat iku piye? Nah ditinggal ora batas, nek jatuh ditinggal udah wong akeh. Ada sal kita di kiai ora tahu tahiyat ulama. Takok balang wah. Lah tapi piye wae kan kondisi Imam Syafi'i sunnah. Mboten iki cerita ilmiah. Kira tak darane aku untuk Muhammad aku wong alim pokoke sampe takok. Jenenge untuk Muhammad aku wong alim ngawur. Nah wong alim kudu Muhammad Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wong sedurunge NU sedurunge napa? Wong alim coba dorong-dorong NU ta napa? Masih aja pintum. Wong alim yo ngalim maca hadis Bukhari Muslim langsung pol netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang itu jadi sholat resmi karena beliau pas bikin itu pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran sinten Ubay bin sinten. Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau. Mboten motok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar dituthuk. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon ra mbok turuti. Dadi tapi lucune sing tidak Umar iku makmum lho. Karena aku kan karepe sopan. Tapi si sopane dekne iku malah nentang prin. Lan kula wingi foto niku maca Muslim. Kula biasane nak foto maca Muslim kalian santri-santri kula. Kula mulai nyai bapak wafat 2005. Nganti sakniki dereng ngimami kalian santri pondok kula dereng. Entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula nggih direncana ngimami. Tapi kalau nu nganti saat ini dereng imam. Ya dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian ya. Tahu-tahu keputusannya begitu. Tidak janjian ya anut-anutan. Soalnya kepinginnya ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batas. Dia ada makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya, Gus kula kok ngimami jenengan gitu pun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum Gus, ya fadilah tawaduk malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya, ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawaduk juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang gelem jadi makmum untuk fadilah apa? Tawaduk ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener, nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan pakai berlebihan. Mahbuban inda qaumi yang dicintai. Wong khusuk ning dinggon ora pati banyak penggemar, wong khusuk iku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusuk mbek wato. Wato nunuk-nunuk kadang dituthuk dhewe diandani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentleman. Wong aku sing alim gelem makmum, kowe ora alim ora gelem. Alasan niku opo? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji Muslim saya.
Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis Muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusolli binnas. Abu Bakar kon ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina rajulan utang kewan itu di papas Sayyidina Ali Sayyid Fadl. Fadl itu dulure sinten? Sayyidina Ali. Di papas terus didudukkan gurine Abu Bakar. Nggih, terima kasih ketika Nabi mundur. Ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir mundur. Ketika ta'akhir Rasulullah memberi isyarat makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ana salat tanpa napa? Imam. Pas Abu Bakar mundur karena Rasulullah sadar ini salat tanpa supir. Nggih, jamaah tanpa napa? Supir kan bahaya tuh, tanpa supir kan wis kadung jamaah kok tanpa napa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istiqlal. Tahu ana pergantian apa imam ning tengah-tengah napa? Mulane nek fikih terus dibahas nak jumlah salate imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai salat Rasulullah takok, "Ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja?" Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah, terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten? Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulanya suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum, sampai sekarang jadi makmum. Kadang-kadang imami, tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampean roh dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu yang kuat sekali berdasar hati. Sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan. Ya kadang juga kacau, sahabat juga rugen-rugen sebagian itu. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi salat paling afdal awal waktu, paham nggih Pak? Salat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap salat, Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi. Cara sani kepengen qadhi hajat. Karena Arab itu zaman itu enggak ada WC, enggak ada toilet kan lama. Cara saya golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal apa? Besok apa itu? Tinggal ya Rasulullah. Mungkin awal waktu ya ajaran di sini. Gitu kan? Ini kasih tahu kan? Si tinggal tenan Rasulullah. Mulane kula tambah yakin nek Rasulullah yen nabi tenan, wong apik tenan. Kula nu yakin ae yakin tenan. Mungkin sampean tak cerita. Sing imam niku Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Pun. Bareng salat lagi rakaat nggih, Pak. Niku Rasulullah rawuh. Sahabat yang guri-guri golongan Rohin Mustafa kan ratri mau nak Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar itu ratri mau mulai dimami itu. Duti keploki. Terus dia yang ngerti nak Rasulullah terus dan. Barang terus nganti sholat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah kula niku? Saya sampean percaya kula nu sing sinau kadang. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan mbek kula. Kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang sugih kelar tu kita ora iso maca. Kadang melarat ya ora kelar tuku ora iso maca. Malah dosane loro to. Mergo ora iso maca ora kelar. Nah, kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno lho. Keliru meneh, nek ora gelem ngaji malah tau kudu salah malah. Melarat ki ora gelem napa. Nah itu yang di luar dugaan sahabat kan lebih, waduh Rasulullah akhirnya rawuh mau ditinggal. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang anut ajaranku sholat awal waktu. Kalau aku yakin Rasulullah yang nabi tenan. Lu cara kiai saya tersinggung. Kiai saya ning jedek santri ne maju teko karep. Kurang ajar santriku gak pamit. Apik tenan Rasulullah. Jadi tenang kok. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai riyen bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi gitu, bapak mau ngimami masjid kalau menangi, ngimami pondok ya menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami. Dia kan tenang. Nah jamaah zuhur jam 12 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak tinggal 5 menit ditinggal terus sampai santri itu biasa biasa jadi imam. Itu bapak riyen dawuh teng kula santri calon imam, wis ben latihan dadi imam. Nak ngimami kiai dhewe iso meneng ngimami wong awam malah bae iso. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri, jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji.
bagus. Terus memang dia ngerti. Lah kowe ngerti nek Rasulullah. Ya ora, kok ora mundur ke Abu Bakar. Ben tau ngimami Abdul Qadir. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk Fadil Abdurrahman bin Auf ning tarik-tarik, dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin dirinya kok kali-kali.